Percayakah kamu bahwa di dunia ini ada manusia yang senantiasa terberkati dengan kebahagiaan? Mereka yang dianugerahi sebuah kekuatan untuk menaklukkan hidup, serta menundukkan penderitaan di bawah kekuasaannya. Dan luar biasanya, bahwa kekuatan ini bisa dimiliki oleh siapa saja yang menginginkannya, termasuk saya dan juga kamu. Lantas bagaimana cara untuk memiliki kekuatan ini? Mari kita berbagi kebaikan ini. Saya selalu iri pada mereka yang selalu tenang menghadapi hidup dan masa depan. Mereka yang bersedih dan kecewa secukupnya saja. Mereka yang ketika cita-citanya tidak tercapai, tapi tidak terlalu kecewa. Mereka yang ketika kehilangan sesuatu, maka sedihnya ya secukupnya saja. Mereka yang ketika mengalami kegagalan, namun dapat menerimanya dengan lapang dada. Bayangkan betapa hikmat dan nikmat orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu stoikisme. Mereka adalah orang-orang yang menyebut dirinya stoa. Lantas apa pengertian stoikisme? Pada awalnya saya berpikir untuk tidak berbicara definisi dan tentang siapa yang menemukannya pertama kali. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa betapa curang saya berbicara stoikisme tanpa menyebut nama Zeno. Dia adalah penemu dan dikenal sebagai bapak stoikisme. Dan ketika menyebut nama Zeno, maka akan ada nama-nama lain yang akan mengikutinya. Mereka adalah Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus. Sejak mereka memperkenalkan filsafat stoikisme, sejak saat itu orang-orang Yunani menemukan kunci kebahagiaan dari kalangan bangsawan, bahkan sampai para budak. Kita tidak akan terlalu jauh untuk membahas Zeno, Epictetus, Marcus Aurelius, ataupun Seneca. Karena saya akui saya tidak memiliki kompetensi untuk membahas mereka. Saya tidak memiliki kompetensi yang dalam untuk membahas soal filsafat. Anda bisa menemukan pembahasan itu banyak sekali di platform YouTube. Mereka yang mungkin berkecimpung di dunia filsafat. Lantas mengapa saya ingin berbagi tentang filsafat stoikisme ini? Tidak lebih hanya karena saya melihat satu kebaikan di dalamnya. Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, serta keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Demikian kata seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr. Kita sadar, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan kita semua tahu bahwa ada banyak sekali hal di dunia ini yang tak dapat kita ubah dan di luar dari kekuatan serta kendali kita, seperti kematian, kehilangan, atau kerusakan pada benda-benda kesayangan kita. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Oke, kita adalah makhluk paling sempurna karena dibekali akal pikiran. Kita bisa untuk mencintai siapa, merencanakan masa depan, belajar untuk tepat sasaran saat mendidik, dan lain-lain. Dan kebijaksanaan untuk mampu membedakan keduanya. Iya, sangat penting untuk mampu membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang tidak bisa kita ubah. Karena ketika tadi kamu sudah untuk mencintai siapa dan dia tidak balik untuk mencintaimu, maka seorang stoa akan menerima itu dengan teduh bahwa kemampuannya hanya sampai pada batas mencintai, dan soal apakah orang itu akan balik mencintainya atau tidak, seorang stoa sadar bahwa itu di luar kendalinya. Begitupun dengan masa depan, para stoa akan berpikir bahwa kau boleh berusaha sekeras mungkin untuk meraih masa depan yang gemilang, tapi sekeras apapun usahamu, tetap Tuhanlah yang menentukan, dan apa yang ditentukan Tuhan adalah apa yang di luar kendalimu. Dan ketika kamu membidik sesuatu sampai ketika busur itu kau lepaskan, maka sampai disitulah kemampuanmu.
karena yang akan terjadi selanjutnya adalah di luar dari kemampuanmu. Dimanapun anak panah itu akan jatuh, kamu harus pasrah. Nah, jadi filsafat stoikisme adalah sebuah sudut pandang dalam melihat hidup dari dua perspektif, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah seperti yang disebutkan tadi, yaitu usaha dalam mencintai seseorang, usahamu dalam menata masa depan, dan usahamu dalam membidik target. Sementara sisi eksternalnya adalah balasan dari orang yang kamu cintai. Apakah dia akan balik mencintaimu atau cintamu akan bertepuk sebelah tangan. Dan ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kaya raya di masa depan, tapi yang jadi kenyataan hidupmu sangat sederhana, maka itu adalah sisi eksternalnya. Serta pada analogi anak panah, ketika anak panah itu tidak sampai pada target, maka dimanapun anak panah itu berhenti, maka itulah kenyataan yang harus kamu terima. Dan yang hebat adalah bahwa seorang stoa tidak akan pernah peduli dengan hasilnya, karena seorang stoa lebih menghargai proses daripada hasil. Jadi misalnya kalau kamu adalah seorang petani, ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat tanamanmu, memberinya pupuk, menjaganya dari hama, tetapi gagal panen adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita singkirkan. Usahamu dalam mengolah lahan, merawat bibit dan pembesarannya adalah hal internal yang ada dalam kendalimu. Tapi kamu harus pasrah pada kemungkinan buruknya yang disebut sisi eksternal. Karena penyakit tanaman bisa tiba-tiba datang. Badai, banjir, bahkan sampai gagal panen adalah sesuatu hal yang di luar kendalimu. Jadi sampai di sini seharusnya kita sudah paham bahwa betapa bermanfaat ilmu stoa ini. Dan lagi pula, stoa tidak pernah berbenturan dengan agama apapun. Bahkan dalam Islam, kita mengenal tawakal. Dan apa bedanya dengan itu? Para stoa bagaikan elang yang terbang di udara, yang melihat ke arah bumi dan menyaksikan carut-marut kehidupan. Tapi sang elang tetap terbang karena dia tidak peduli. Dia akan lebih memilih untuk terbang ke arah bumi yang lebih tenang, tentram, dan damai. Dan ketika saya mengetahui kekuatan bernama stoikisme ini, sejak saat itu saya menyadari bahwa betapa selama ini saya telah menyiksa diri secara sengaja. Dalam hal percintaan, pernah terkecewakan dan lantas memaki cinta dan menyamakannya dengan maut. Ketika barang-barang saya rusak, saya merasa stres dan memaki produknya. Dan ketika saya membandingkan diri saya dengan yang lain seraya memuji orang dan mengucilkan diri sendiri. Dalam perspektif stoikisme, betapa saya telah melakukan hal terbodoh yang tak berguna. Saya merasa sangat beruntung setelah mengenal stoikisme. Pengertian saya tentang cinta seketika berubah. Cinta akan selalu indah, entah dari sudut manapun kita memandangnya. Karena cinta adalah tentang apa yang kita berikan, bukan yang kita dapatkan. Ketika kita merasa resah dengan kehidupan yang tak bahagia, maka dengan kacamata stoikisme, sekarang saya bisa melihat bahwa hanya dengan keadaan sehat walafiat saja pun sudah jauh dari cukup. Dari stoikisme pula, kini saya menghargai diri saya dengan segala kemampuan yang saya miliki. Saya bersyukur akhirnya konten ini bisa selesai. Karena sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk membuat sebuah konten yang mungkin saya tidak berkompetensi di dalamnya. Tetapi alih-alih untuk memikirkan seberapa berkompetensikah saya, akhirnya saya lebih cenderung memikirkan manfaatnya. Sebuah ilmu yang bisa membuat kita kuat untuk menghadapi hidup ini. Syukurilah hidupmu dan berbahagialah tanpa harus berpura-pura. Salam perspektif.